Oke, teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di Waktu Indonesia Jatayu Podcast setiap Minggu malam 19.30. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, namanya Miss Aini Nafisa. Mana Halo, orangnya? halo, ada. Orangnya orangnya hilang tapi cuma ada tulisan namanya doang. Ya, hang on. Nah, sedikit cerita mengenai Miss Ai ya. Tahun lalu kayaknya ya, Miss ya. Saya pernah menjadi muridnya Miss Ai. Sekarang juga saya tetap menjadi muridnya Miss Ai, ya kan? Saya pernah daftar kelasnya Miss Ai, ya. Saya tertarik karena Miss Ai mempromosikan kelasnya itu di LinkedIn dengan cara yang kocak, ya. Jadi ntar teman-teman jangan kaget ya kalau ada yang dipanggil Samsul, ya, dipanggil Bambang, ya. Terus kalau ntar ada yang bakal dicubit apa tuh empedu ya? Apa sih yang dicubit? Empedunya, Empedu ya. Nah, dicakar ntar, paru-parunya. itu jangan kaget ya. Memang begitu beliaunya ini ya. Jadi waktu itu saya pikir belajar bahasa Inggris kok seru kali ya dengan cara yang lucu begini. Makanya saya daftar. Begitu saya daftar memang bener kocak ya, ketoprak humor ya. Dan kalau kata Mbak Dani, humor adalah cara belajar yang terbaik. Ya, betul kan ya, Mbak Dani? Ya, Betul. Ya, sulit Mm-mm. itu. Ini perlu tingkat apa level pengajar yang luar biasa tinggi, ya kan? Baru bisa mengkonvert sesuatu yang rumit, ya, apalagi bahasa ya, rumit kemudian menjadi sesuatu yang lucu, kocak, dan kita ingat selamanya. Ya, begitulah pengalaman saya belajar dengan Miss Ai. Nah, makanya malam ini saya tuh sangat-sangat berbahagia ya, ASCI sangat-sangat berbahagia kedatangan seorang Miss Ai yang adalah seorang English coach ya. Nanti kita coba tanya-tanya Miss Ai ya kan, bedanya apa sih English teacher dengan English coach? Terus pengalaman ngajarnya seperti apa? Coba deh Miss Ai jelasin dikit buat kita. oke, baik. Aku mau jelasin dulu konsep English teacher dengan English coach ya, teman-teman. Kalau English teacher itu mereka punya silabus yang sudah mereka bikin sebelum belajar. Jadi mereka udah punya kayak, oh, pertama belajar itu mungkin present simple, ya kan. Habis itu minggu kedua present continuous dan lain sebagainya. Tapi kalau English coach tidak. English coach itu adalah kita ketemu, ya. Lalu baru Miss I nanti akan tailor made gitu. Jadi kayak kalian ke tukang jahit, ya. Bukan tukang jahitnya nyediain ukuran, tapi kalian diukur sama tukang jahitnya. Begitu, kurang lebih tuh misalnya gitu. Misalnya tuh kayak tukang jahit, kayak kayak coachnya para atlet juga. Jadi yang namanya coachnya para atlet juga mereka tuh kalau misalnya melatih bulu tangkis misalnya, mereka tuh akan melihat anak ini tuh jagonya di mana, cara belajarnya seperti apa gitu. Jadi bukan kayak, oh, pertama kita akan belajar forehand. Terus udah gitu bare hand. Oh enggak ya, enggak bare hand, enggak pakai raket dong kalau kayak gitu ya kan. Oh, ini Pakai istilah-istilah badminton ya? badminton. Nggak semuanya ngerti, Miss. Oh, ya misalnya juga ngasal aja sebenarnya. Baru baca doang tadi kan. Emang Ya, begitu ya. Miss Aya kan. Nah, jadi kita tuh kayak gitu namanya namanya coach juga otomatis nanti pembelajarannya bukan hanya sekedar guru dan murid, tapi lebih ke jadi bestie. Kayak Miss Aya sama kok aja, bestie banget kita. Yoi. Ya kan? Ya. Tapi sampai hari ini gue masih takut kalau ngomong-ngomong bahasa Inggris sama Miss Ai. Nanti dicubit Dicubit ininya, empedunya. empedunya. Ya. Salah mulu Jadi soalnya. nggak apa-apa ya kan, Ya, justru ya, itu betul, betul. belajar ya. Dan kalau belajar bahasa Inggris sama Miss Ai itu bukan takut karena Miss Ai aku bahasa Inggrisnya nggak bisa apa-apa, bisa aku dari nol banget. Ya justru itu kan makanya ente belajar bagaimana Samsul. Kalau udah perfect mah kagak belajar udah gitu, udah di mana ya tahu. Dan kalau coach itu juga itu pasti nanti bukan hanya Inggrisnya.
tapi juga cara bicaranya, pola pikirnya itu pasti akan ke-shift. Itu bedanya. Hmm. Gitu. Dan satu hal yang saya pelajari dari Miss Ai, jadi gini, Miss Ai ini gabungan antara teori ya dan praktek. Dan lebih dari itu ya. Jadi kalau saya dulu belajar bahasa Inggris di pendidikan formal ya kan, present tense, vocabulary, terus apa lagi sih? Tenses ya, namanya Iya, tenses, tenses, grammar, tenses, grammar, vocabulary ya kan. gitulah. Itu kan teorinya ya kan. Ya, Heeh. Nah, tadinya saya berpikir seorang English coach itu tidak peduli teori ya kan. hmm, Pokoknya you can speak, I can understand gitu kan. ya. You know, I know. Ternyata nggak gitu. Nggak gitu juga konsepnya Miss Ai. Jadi Miss Ai akan melihat memang benar kita levelannya di mana, ya kan. Kemudian akan dicubit, ya kan, supaya kita naik level, ya kan. Karena Hmm. kemarin coba ya kita lagi karaoke, dia bisa keluar apa tadi? Apa kemarin yang level 2 step Oh, type 2 conditional type 2, ya. apa? Nah, Conditional conditional type 2. type 2 ya kan. Jadi If I could, then I would. dan I would. Lagunya Ya, coba nanti siapa itu kemana? nanti coba ketik di kolom komen. Ada yang tahu nggak If I Could Then I Would itu lagu apa dan lagunya siapa? Coba ya nanti coba tahu. Nah itu Wherever you uniknya. will go itu. Ya, Ada yang kasih bocoran. ya. Jadi Nggak eh apa-apa. Jadi jadi wherever you will jadi go. itu uniknya gitu ya. Itu uniknya belajar sama Miss Ai. Jadi kita sambil karaoke pun ya kita sambil ngalor ngidul ya keluar tuh ilmunya. Tuh seperti ini. Dan itu saya ingat terus gitu loh. Ya kan itu cara belajar yang luar biasa apa menancap gitu kan. Nah, Miss Ai malam ini kita mau ngapain? Kita mau seru-seruan ya, misalnya akan meluruskan meluruskan ya yang tidak lurus ya. Jadi paradigma-paradigma yang suka salah dalam berbahasa Inggris gitu. Nah, asik Kan nih. judulnya English at Work nih ya. Jadi di Mm-mm. kantoran langsung mulai aja ya, kok aja ya sekalian Iyalah, bisa mulai. mulai udah mau jam 8. Ya. Nggak sabar Jadi juga kita udah pengen dalam belajar ini. Oh iya ya, gini sabar. Di kantor itu banyak orang yang menganggap bahasa Inggris mah gampang lah gitu. Gue nggak perlu belajar grammar, gue nggak perlu belajar tenses, gue nggak perlu ini itu. Yang penting saya meeting sama orang mana juga mereka semua ngerti gitu kata-kata saya, apa yang saya bilang. Betul. Tapi kenapa bisa dimengerti? Karena kalian itu ngomongnya sesama orang yang di industrinya tuh sama kalian. Bener nggak? Jadi kalian tuh ngerti walaupun bahasa Inggris kalian berantakan karena kalian punya konteks. Oke? Tapi ketika sudah di luar itu, misalnya kalian diundang ke museum. Nah loh, ya kan? Suruh ngasih museum nih, kagak ada hubungannya sama supply chain, kagak ada hubungannya sama logistik, kagak ada hubungannya sama warehouse, kagak ada hubungannya sama backlog. Nah, apa Anda tuh backlog? Ya. Iya, ya kan? So tahu aja Mira ya kan backlog. Iya. Miss Nah, Ai banyak belajar dari kita lah sekarang. ya betul. Satu belajar. Tapi benar Miss, jadi gini, kalau kita sesama kita industri, kita berbicara bahasa Indonesia aja, itu banyak campuran bahasa Inggrisnya, ya Ya kan? pasti. Nggak pernah toh kita ngomong rantai pasok, kita ngomongnya supply Apa chain, itu? Kan ya bahasa kan? pasok. Kita nggak pernah ngomong logistik aja nggak ada bahasa Indonesianya, Nggak ya ada. kan? Jadi logistik pakai K. Memang logistik kan, Pakai ya K. kan? Diganti doang. Jadi most of the time kalau kita ngomong dengan sesama kita satu industri satu profesi, sebenarnya bahasa Inggris kita sudah menggunakan mungkin I don't know 30-50% bahasa Inggris Iya, iya. terminologinya, ya kan? Hmm. Nah, ketika kita berada di industri yang berbeda atau kita harus ngomong ke bidang yang berbeda, nah itu challenge-nya di situ. Ya, kayak saya ambil contoh sedikit aja waktu saya jadi konsultan financial consultant, ya kan? Jadi auditor. Itu kan segala macam industri. Hmm. Nah, kenapa orang-orang di industri saya itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus? Kenapa? Karena mereka memang harus berbicara bahasa Inggris yang apa ya, formal dan tidak hanya di industri itu.
betul. Gitu. Hmm, hmm, Nah, betul. ini pentingnya nih. Coba dilanjut lagi, Miss. Jadi, terus bahasa Inggris tuh kita punya yang namanya tenses. Orang tuh suka salah paham tenses itu adalah rumus, ya. Padahal enggak. Tenses itu tuh kayak logika banget. Sekarang aku tanya deh, teman-teman. Tenses itu apa sih dalam pengertiannya teman-teman? Mungkin ada yang mau coba jawab. Tenses itu apa Ayo, pengertiannya teman-teman? apa? Ayo, tenses. Ini gua langsung lempar ke floor karena gue juga nggak ngerti. Hmm. Apa itu tenses? Tenses apa sih? Ayo, eh Kosakata. Itu kosakata vocabulary. bukan? Itu vocab. Tenses Tenses. itu yang ini kan? Eh, am, Simple was, present, were, ya, ya kan? yes. Terus Is, kapan pakai was, kapan pakai were, kapan was, is were, MR, kapan have, pakai do, have kapan pakai been, does. Ya. Struktur ya. If I kalimat could, then I grammar. would. Ya, struktur kalimat itu grammar. Perbedaan waktu. Iya, Oh perbedaan ya, waktu. ada hubungannya dengan kejadian ya, Betul. dengan waktu kejadian. Nah, Ya, benar tuh masalahnya, Mbak Des. ini masalahnya. Hmm, Bahasa Indonesia tidak punya tenses. nggak ada. Bahasa Indonesia tidak punya tenses. Oke, jadi kita mau ngomong saya ini dalam bahasa Indonesia ini tuh berterima konsep begini. Saya tadi pagi udah beli kacamata, misalnya gitu. Saya tadi pagi udah beli kacamata. Dalam bahasa Inggris kamu nggak bisa ngomong begitu. Dalam bahasa Inggris teman-teman di sini cuma punya pilihan antara ngomongnya saya tadi pagi beli kacamata atau saya udah beli kacamata. Oke. Tapi dalam konsep bahasa Indonesia itu berterima. Saya tadi pagi udah beli kacamata. Gitu. Berterima kan? Tapi bahasa Inggris tidak. Either you say, I bought the glasses this morning, atau I have bought the glasses. Ya, artinya kita bicara waktu. Dalam bahasa Inggris tuh itu. Terus bagaimana caranya belajar tenses yang enak dalam lingkungan Tar kerja? dulu, Miss. Miss, tar dulu, Ya, Miss. Tar dulu. gimana? Kayaknya masih banyak yang bingung antara grammar, vocabulary, sama tenses. Itu dulu deh. Oh, oke. Kita kasih Gini, gini. tahu, gitu kan? Ya, mm-mm. Nah, ini masih Jadi, banyak nih yang belum belum paham. Termasuk saya. oh, grammar adalah bagaimana kita menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, Oke. jadi kapan kita pakai yang mana duluan, dasnya di depan atau di belakang tah, gitu. Itu grammar. Oke. Berarti Terus, yang dijawab sama di kolom chat itu uh-uh, sama si departemen logistik, uh-uh, tensis gaya kalimat itu adalah grammar ya. itu Gaya grammar. kalimat itu grammar. Iya, itu grammar. Oke. Gitu. Dan yang benar sebenarnya si Desi perbedaan waktu Itu gitu. tenses ya Nah, kan? itu tenses. Ya, vocabulary itu adalah kosakata. Ya. Oke. Dan misalnya mau terangin lagi nih, misalnya mau tekankan lagi, tidak semua bahasa punya tenses. Tidak Semua semua bahasa bahasa punya punya tenses. tenses. Oke. Bahasa Indonesia tidak punya tenses, bahasa Mandarin tidak punya tenses, bahasa Jepang tidak punya tenses, bahasa Arab tidak punya tenses, bahasa Korea tidak punya tenses. Makanya kenapa orang Jepang, orang Korea, orang Cina lebih suka pakai bahasa Indonesia dibanding belajar bahasa Inggris. Mereka seneng karena strukturnya sama. Jadi beneran kata-katanya tuh bisa ditranslate plek-plekan ke dalam Oke. target language-nya. Misalnya dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, mereka beneran struktur kalimatnya tuh sama. Misalnya ada saya mau, ya ada, saya ada, mau ada gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kan tergantung maunya nih mau apa. I want apa pakai I would like atau I plan atau apa. I Oke. need, Oke. I must, I have to. Nah, itu tuh yang namanya grammar. Kayak Ya. gitu. Akhirnya kita kalau grammar bicara tentang konteks juga. Hmm. Gitu. Contoh gini. Dalam bahasa, kenapa orang-orang itu kayak orang, ya tadi yang misalnya sebutin orang Cina, orang Korea, orang Jepang, orang Arab, itu lebih suka berbahasa Indonesia ya. Karena segampang itu bahasa Indonesianya juga. Dan kita juga lebih jago pasti kalau misalnya kita belajar bahasa Korea, Jepang, atau mungkin Mandarin kalau tulisannya nggak ribet ya.
Mandarin itu kan di kanjinya gitu dan tulisan-tulisan itu kan kayak Korea, Arab itu kan mereka tidak menggunakan tulisan Latin, paling ribetnya di situnya gitu. Cuma kalau secara conversation mungkin akan lebih fasih karena strukturnya beneran, grammarnya tuh beneran bisa ditranslate sebegitunya. Tapi tidak Hmm. dalam bahasa Inggris. Misalnya pernah jadi translator, teman-teman percayalah, ya, misalnya translator tersumpah yang akhirnya disumpah-sumpahin orang ya. Enggak deh. Terus ya, karena jadi translator itu tidak segampang kayak mentranslate ini kata-katanya udah kita Google Translate bisa. Enggak, tapi kita ngertiin konteksnya ini kemana. Bahkan kadang bisa jadi satu paragraf cuma jadi dua kalimat. Atau bisa jadi dua kalimat bisa jadi 2 sampai 3 paragraf. Bisa begitu. Karena akhirnya ketika kita bicara bahasa, kita bicara budaya juga. Iya kan, berterima nggak nih di budaya Indonesia? Dan lagi-lagi ketika kita ngomong bahasa Inggris, itu ya kita ngomong budaya dan ada beberapa konteks dalam bahasa Inggris tidak bisa kita translate dalam, sorry, tidak tidak bisa budaya bahasa Indonesia itu kita translate plek-plekan ke bahasa Inggrisnya. Contohnya, kata kita orang Indonesia biasa kalau makan, makan ya, gitu. Itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Eat ya, eat gitu. Itu gimana gitu kan? Nggak begitu gitu. Kan Nggak bisa gitu kayak ya, Miss? eat Nggak let's gitu. eat gitu, nggak deh. Let's eat. Let's Nggak ya? eat, let's eat berarti ada makanannya yang dimakan bareng-bareng. Ini enggak. Dan Dan aku makan Oh, sendiri. iya, 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 iya. Kagak dan Oke. bagi-bagi juga. Ya, Mbak Dani, gimana Mbak Dani? itu sebenarnya kan kalau Arab Arab dia ada, cuma hanya dua tensis. Yang paling kacau itu bahasa Inggris bisa sampai 16. Nah, Ya. Jerman hanya punya 6. nah, Jadi memang sangat sulit itu bahasa Inggris. 11. Oh, oke. ya betul. Sekalian aku jawab. Indonesia punya tensis juga 3. Sekarang, besok, Sekarang, sama besok, kemarin. kemarin. Iya. Sama dulu. Banyak juga ya. Dulu, Dulu, kemarin, tadi ntar, pagi. ntar Ah, dulu. ya kan? Habis maghrib, ya kan? Tensisnya begitu, ya Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, Habis zuhur, ya kan? habis Itu itu. tensis Nah, tuh. oke, ternyata Arab punya tenses ya, tapi mungkin tidak seribet bahasa Inggris kali ya, Kak Dani ya? Ya, hanya ada dua dia. Dia sebutnya Madi, Madi dan Mudorik gitu. Oh, ya, misalnya baru belajar sampai tajwid nih, masalahnya sama makros doang ya kan, kagak belajar tenses Arab misalnya. Saya kejebak. Nah, anyway, nah itu tadi kan. Thank you ya, Kak Dani koreksinya anyway. Nah, terus tenses. Bahasa Inggris punya 16 tenses. Apakah ketika kita mau ngomong bahasa Inggris harus menguasai 16 tenses? Miss I, jujur, Miss I sendiri kalau ditanya yang paling fasih mungkin 5 sampai 6 tenses karena itu yang kebanyakan. Apa aja? Tenses itu cuma yang perlu kalian perhatikan adalah simple present. Sekalian Ntar, Miss I Miss. tulis. Ntar, Miss. Gue ambil bolpen dulu, Miss. Ya. Ini tenang, Miss I tulis. Simple present, present Berguna continuous, nih. past simple, past simple, past continuous. Miss Ain nulisnya di mana? Nggak kelihatan Aku ada, kita. bentar, nanti aku Oh, ada. oke, oke. Sip. Present perfect, future. Ini doang. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. 2, 3, 4, Udah kan? 5, 6. Iya kan? Simple present, present continuous, past simple, past continuous, Continuous. Pronunciation continuous, continuous. continuous. Hmm. Tuh kan, capek gua. Present perfect sama future. Oke, jadi nggak ada yang oh sorry, perfect ada nih ya, perfect satu ya. Ada. Karena present perfect itu nanti akan jadi jembatan penghubung si present dengan past dengan yang sekarang. Gitu. I see. Itu. Jadi ini aja sebenarnya udah cukup, nggak perlu keribetan. Kalian emang mau pakai ini future perfect continuous gitu? Enggak kan? Ya udah cukup kayak misalnya I will have a meeting itu udah cukup. Ya kan? Dibanding kalian I will be having a meeting.
itu nanti kita bicara future continuous namanya. Ya, tapi nggak perlu seribet itu kan. Lagi-lagi yang namanya bahasa Inggris di kantoran, at work gitu ya. Yang penting kita ngerti, dia ngerti. Dan fungsinya tenses di sini apa? Biar kita kalau ngomong, itu juga pesennya lebih dapat. Biar kita juga nggak muter-muter sebenarnya. Kalau kalian nggak pakai grammar, kalian nggak pakai tenses, kalian akan sebenarnya ngomongnya akan lebih susah. Karena kalian akan lebih bingung mau mau convey your idea itu gimana in English-nya. Ya nggak sih? Iya, iya. Mm-mm. Nah iya, orang Jepang belajar bahasa Indonesia udah 3 bulan. Nah itu tadi, ya kan, seperti yang saya bilang, karena strukturnya ya mirip gitu ya, bisa ditranslate sebegitu-begitunya. Ya, tapi tidak dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini, pengajaran konvensional itu menekankan kepada rumus. Datang-datang udah langsung subjek plus verb. Apa-apaan ini subjek apa, verb apa, gua kagak ngerti. Ya enggak? Tapi tidak. Nah, ketika kita belajar tenses di dunia kerja, itu kita cukup kayak gini. Soalnya kalian mau ngomong, kita langsung praktek aja nih ya. Misalnya nggak suka teori-teorian soalnya. Waduh, printernya rusak nih. Panggil IT deh. Ngomongnya gimana? Waduh, printernya rusak nih. Panggil IT dong. Ini ngomongnya ke siapa? Iya, ayo, teman-teman, gimana bahasa Inggrisnya? Oh, Coba, ada yang mau ada, jadi ya, ada mau jawab volunteer nggak? nggak? Tenang, tenang, nggak misai cubit ginjalnya, nggak misai garuk paru-parunya, nggak, tenang, tenang. Mm-mm. Tuh, Mas Lukman, coba open mic. Gimana ngomongnya? Mas Lukman, Unmuted. coba unmute dulu yuk. Mm-mm. Unmute. Kalau open nih, mic-nya dibuka gitu. Ini Salah juga ya, lagi, kalau misalnya salah lagi Zoom gue. meeting itu juga bukan open mic, bukan open cam, tapi on cam, ya. Terus muted, unmuted itu, ya, on cam, off cam, muted, unmuted, gitu. Jadi bukan open mic, open cam bukan ya. Wah, berarti selama ini salah kita ya. Printer broken, oke. Ya, oops, the printer is broken, bisa, ya. The printer is broken. Let's call IT. Yeah. Okay. Printer broken. Call IT, please. Okay. Thank you, teman-teman. Yeah. Please tell the IT for repair the printer. My printer was error. Please help me to resolve it. Okay. Okay. Gini, teman-teman. Ini saya bahas fenomenanya ya. Oops, the printer is broken. Terus habis itu, ini oke, tapi habis itu orang kayak, oh, oke, and then what are you gonna do with it? Call to actionnya mana? Gitu ya Ya. kan? Makanya call Mau the ngapain IT. nih? Mau ngapain? Mau ngapain ya? The printer is broken. Okay, let's take a look at it. Gitu. And let's see if it can fix itself then. Kan kayak gitu ya. Ya, benerin sendiri tuh printer nggak? Printer broken, call IT please. Nah, Kak Desi, printer broken call IT please. Iya, bener dalam bahasa Inggris. Cuma secara konteks akan jadi kasar. Ya, inilah makanya akhirnya kita punya grammar kan. Ketika kita ngomong nggak pakai grammar, kata-katanya tuh kayak gitu. Nanti printer broken call IT please. Itu akan jadi kasar. Itu kayak kayak nyuruh gitu jadinya, kayak printer broken call IT. Walaupun pakai please loh di situ. Tapi jadi kasar. Miss I ke Singapura, Miss I shock culture pertama-tama. Miss I pikir Miss I dibentak-bentak, terus nih orang kasar bener gitu. Ya kan? Ada, how much you want? How many you want? Pay here. Gitu kayak, buset, kaget Miss I kayak, terus Miss I bengong kan. Terus Terus, akhirnya si, terus nanya gini. Terus nanya gini, Miss. You buy or not? iya, you pay or not? Fast lah. Terus Miss I kayak, you cannot speak English mah? Hah? Buset, kaget Miss I. Dibilang kagak bahasa Inggris Miss I. Iya, my printer was error. Please help me to resolve it.
Ini konteksnya akan jadi ini kita punya printer, ya. Terus printer kita sendiri, terus tolongin dong printer saya rusak. Tapi ini printer printer kantor. Nah gitu tuh konteksnya jadi berbeda-beda ketika kata-katanya, ketika grammarnya, ketika susunan kalimatnya, ketika susunan kata-katanya berbeda, persepsinya akan berbeda. Ya nggak? Bro, my printer is an error. Wah, printer saya adalah suatu kesalahan. Kalau itu artinya. Tuh, Kak Ridwan. Iya, my printer is Iya, an error. Printer saya iya, adalah iya, iya, suatu iya. kesalahan dalam hidup saya. Ya. Could you fix it? Ya, jadinya begitu. Printer error, help call IT, please. The printer was broken, please call IT. Can you help me to calling? Nah, kalau setelah tuh nggak boleh ing ya, teman-teman. Kita punya namanya to infinitive. Kalau di sini konteksnya adalah could you help me call? Jadi nggak usah pakai to. Could you help me call the IT to fix the printer, please? The printer is not Oh, working. logatnya harus begitu kah? Oh, I'm so sorry for my Australian accent. Yeah, I'm so sorry. Um, ini pardon my Australian accent ya. Ini sebenarnya biasanya bukan so-soan, tapi I just kayak tiba-tiba accentnya begini gitu. I don't know where I get this accent from, but here what I speak English with this accent. Well, anyway, they I'm not saying it's the correct way to say your printer is broken, but it is something that I would like to use it. If my printer is broken, that I would say something like the printer is not working. Ini pasti kantornya di Meaning, Bali. Ini kantornya di Bali nih. Ada di orang Bali, Australia, ada di orang Australia soalnya Bali, di Bali nih. Eh? di Bali, yeah. Yeah. So the printer is not working. Could you Hmm. please call the IT department, please? Why am I using the present continuous there? Present continuous itu digunakan, ya, when something is temporary and is just happening right now, right away, and today. Oh. Ulang lagi, Miss. Tadi ngomongnya gimana? Soal Present, present, present continuous-nya gimana? present continuous. Yeah. Ah, In this case, I would say something. The printer is not working. the Could you printer is please not call the working. IT department? Would Yeah. you please Why? Why? call? Would Kenapa you akhirnya please the printer call? is not working? Hmm. Ya, nah itulah gunanya juga belajar bahasa Inggris tuh pakai vocabulary, pakai grammar, ya Hmm. kan? It sounds beautiful, Hmm. doesn't it? Ya nggak sih? Iya, iya, Ya iya. kan? Karena itu Bahasa Inggris temporary ya. It's not value, working, ya kan? iya, yeah, it's not working. Iya. Why? Because it says, um, it interprets something that, okay, it used to work before, but it's not working right now. Ya. Ya. For example, Ya. if you say something like the thing that you do every day, your routines, your everyday thing. For example, I like to wear white clothes. For those who know me, yeah, maybe they often see me in white, just like this. Okay, and then suddenly I wear something red. I wear something colorful. I wear something yellow, green, maybe. So I might say I'm wearing yellow, but I usually wear white. Don't you see the difference? So that's the use of tenses there. That's the use of grammar. So you don't need to explain like within 100 words that this is the thing that you do every day, and this is not the thing that you do every day. So you can use tenses in that case. Am I making myself clear? Ya, kalau di Indonesia tuh ngomongnya, biasanya gue pakai baju putih loh. Sekarang tiba-tiba gue Tapi pakai baju merah gitu kan. ini hari gue pakai baju merah. Iya. Iya, mungkin Cynthia, ya kan? Mau dapat Nah, angpau. untuk orang yang suka ya baju putih kayak Misai, ketika Cynthia bingung, mana baju merah, ya kan? Cari lagi di tumpukan baju, ya kan? So that's thing. Ya, ya, ya. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Iqmal. Iqmal.
Iqmal. Okay, answer. Sorry. Nah, tuh dia pakai bahasa Inggris juga. Iqmal kayaknya mau nanya ya? Halo, lagi mute. Yes. Nah, Ya, boleh. Gimana pertanyaannya? Yes, miss. Good and word, it's meaning same, right? Do they mean the same? Yeah. Kalau dalam konteks politeness, iya. Tapi dalam konteks grammar, kalau kita bicara tentang ability atau Harus. conditional, akan berbeda. Ya, harus dan tidak harus banget. Could dan would itu to soften down your tone. Dibanding kayak kita pakai can you fix it? Itu kayak yang sebetulnya nggak loh. Gitu. Nadanya tuh kayak gitu. Kalau could you fix it, bisa tolong dibetulin nggak? Jadinya gitu. Yeah. Kalau Iya. would malah ada Sama. apa, unsur apa, bersediakah gitu kan untuk dibetulin. Iya, gitu kan? bersedia. Kayak sopan Ya. banget gitu. Bersedia. Nah, lebih sopan Gitu. lagi. Iya. Oke. Ada lagi versi sopannya kalau lebih mau, would it be possible for you to fix it? Possible for you. Would Okay. it be possible for you to fix it? Atau itu, would you be so kind to fix it gitu ya. Would you be so kind? Nah, bisa. Ya, would you be so kind Iya, to iya, fix iya. it? Ya, kan? Berarti itu ranahnya grammar ya, Miss ya? Itu ranah grammar ya? Pemilihan kata-kata Itu ranahnya grammar ya? grammar, betul. Grammar ya, oke. Iya. Nah, itu kan, ya, kalau ditanya balik lagi kayak tadi, ya kan? Bisa nggak, Miss, kita ngomong nggak pakai grammar? Bisa. Tapi jadinya bahasa Inggris kalian, sorry, murahan. Ya. Ngerti nggak? Yes. Sorry ya, ini agak kasar, tapi begitu kenyataannya. Ketika kalian ngomong, fix it, can or not, itu kayak, apaan sih ini orang? Ya di Singapura lah kita ngomongnya begitu. Iya kan, begitu. Dan saya tuh kaget gitu dengan bahasa Inggris yang kayak gitu. Sampai, untungnya waktu itu misalnya sama teman Miss Ai, dia sampai kayak gini, lu nggak terbiasa dengan bahasa Inggris pasar ikan ya? Iya gitu, sementara misalnya dengar bahasa Inggris tuh yang bagus-bagus gitu. Nggak pernah misalnya dengar bahasa Inggris pasar ikan. Jadi shock misalnya waktu itu. Ya kan? Malah ketika di Malaysia itu lebih oke bahasa Inggrisnya. Walaupun dengan logat Indian atau logat Melayunya, bahasa Inggris mereka lebih tertata. Lebih ada enaknya. Ya, logat Nggak is another thing. sekasar. Nanti mungkin kita akan bahas juga Iya, tentang logat accent. ya. Iya, Kita boleh, akan baca boleh. juga bahas. Tapi kita ajak teman-teman untuk ngobrol dulu ya. Coba Mbak Desi boleh unmute ya. Barusan gue mau ngomong open mic. Salah. Open Bisa. mic nih, mic deh. Iya. Mbak Des. Ya. Tapi sambil ngasuh nih, Pak. Gak Iya, apa-apa, kalau- santai. Iya. Santai. Gimana? Nanti ada suara-suara bocah nanti. Nggak apa-apa. Wajar. Gimana Iya. Kak Rizky? Iya, gimana, Pak? Ada yang mau di-sharing Iya, kah? ada yang mau Soalnya- di-sharing, mungkin ada yang mau Oh. ditanyakan ke Miss Ai. Mungkin kalau di dalam dunia kerja itu, Miss, kita kan pakai bahasa Inggris itu perlu nggak ya grammar yang tertata, atau ya udahlah selama dia ngerti apa yang kita maksud, ya udah ngomong Inggrisnya seadanya aja gitu ya. Bisa dibilang kata Miss tadi ya Inggris kasar atau ya kayak gitu, Miss. Gimana itu, Miss? Oke. Ya, ini pertanyaan menarik banget ya. Ini pertanyaan menarik banget karena sometimes kita berpikir bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi, toh, ya Iya. kan? Kalau dia berhasil membuat suatu komunikasi, it means the language works, ya kan? Iya, It's effective, gitu ya. Iya, Efisien belum tentu, tapi efektif. Nah, gimana pandangan Miss Ai? Oke. Kalau dalam lingkungan kerja yang terbiasa dengan bahasa Inggris begitu, mungkin silahkan berbahasa Inggrislah seperti itu adanya. Jadi jadi kita kesampingkan si grammar, si tenses, yang penting dia ngerti, aku ngerti, kerjaan beres, ya. Oke. Masalahnya, pertanyaannya adalah, kita mau spend the rest of our lives there nggak? Mau 30 tahun kerja di situ?
40 tahun kerja di situ tempat yang sama? Mau? Kita nggak tahu loh, ketika kita level up, ketika kita level up, emang kalian mau kalau misalnya pindah kantor atau pindah kerjaan itu dengan level yang sama? Kalau kata kok aja jadi rookie mulu. Jadi rookie, ya kan, 10 tahun lama-lama Miss I rookie, ya kan? Heeh. Jadi anak baru mulu, jadi apa? Jadi pemula mulu. Kan nggak mau. Istilahnya kalau kita mau leveling up, kita udah tadinya misalnya katakanlah supervisor. Habis supervisor apaan sih kok levelnya? Manager sih biasanya. Manager ya. Nah, di Mm-mm. manager. Ketika kita jadi manager, kita tuh apakah mau dengan bahasa Inggris kita yang sekasar waktu kita jadi supervisor? Pertanyaannya itu. Balik Apalagi lagi. sudah mulai bertemu dengan lebih banyak pihak lain gitu ya. Itu dia. Mungkin pihak vendor yang dari luar negeri, terus mungkin juga sesama sister company tapi dari luar negeri gitu ya. Ya. Iya kan? Iya kan? Pertanyaannya itu, kalau misalnya Kak Desi mau stay di posisi itu, di kantor itu selama-lamanya, silakan. Tidak usah leveling up bahasa Inggris, tidak apa-apa. Karena lingkungannya sudah terbiasa begitu kan. Tapi ketika kita di lingkungan baru, dengan gaya bicara yang baru, dengan orang yang baru, klien baru, networking baru, bahasa Inggrisnya mau kayak gitu? Apakah nggak nanti minder sendiri? Ngerasa nggak? Ngerasa nggak? Nah, ini menarik banget. Ini menarik banget ya. Jadi membuat saya pengen mencoba mencolek teman-teman ya, yang punya pengalaman nggak sih bahwa bahasa Inggris itu untuk naik level itu butuh bahasa Inggris. Yang naik level Ya. juga. Nah, coba deh. Coba ada yang bisa sharing nggak? Ada yang bisa sharing nggak? Misalkan ini Pak Danu nih kayaknya nih. Ya. Boleh. Nggak mau kelamaan 30 tahun, 12 tahun. Ya, coba deh. Ada nggak pengalaman di mana bahasa Inggris itu ternyata sangat berguna buat kita untuk naik level? Ada nggak? Hadir Pak Aje, saya nggak bisa on cam nih, belum ada kameranya. Nggak Tapi apa-apa. Apa? Anut Besok bisa beli. lah. Besok beli. Besok beli. Tenang, nggak apa-apa. Gimana? Keadaannya? Bahasa Inggris betul-betul sangat diperlukan ya menurut saya, karena pengalaman saya ketika saya mau level up dari staff menjadi supervisor, itu presentasi itu harus pakai bahasa Inggris. Itu perjuangan belajarnya bisa 6 bulan sendiri buat belajar doang. Oke, dan ini baru kita ngomong staff ke supervisor ya. Tadi kan Ya, di contoh tempat Miss Ai saya adalah staff ke supervisor, ke Asmen. manager ya kan, atau ke asmen. Ya, ke Asmen Iya. ya. Itu bahasa Inggrisnya harus lancar banget, karena nanti di sesi saat tanya jawab pasti pakai bahasa Inggris. Kira-kira kenapa tuh perusahaan butuh supervisor lebih mahir Beberapa bahasa Inggris? perusahaan atau termasuk perusahaan saya itu karena multinasional ya, jadi kita sales company-nya dari Jepang, dari Singapura, dan dari negara lainnya. Jadi ketika kita ada meeting, level supervisor kan harus menjelaskan kondisi pengiriman lah, khususnya di PPIC-nya, dan kondisi pengiriman terhadap klien. Nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda gitu kan. Oke. Mungkin nggak, Kak Danu, pertanyaannya adalah, mungkin nggak ketika kita menjelaskan kondisi pengiriman tersebut, ya, dengan bahasa Inggris yang amburadul? Pernah saya coba, nggak nyampe maknanya. Akhirnya saya pakai Google Translate. Oke. Saya bilang ini nggak bisa dikirim besok, atau kemarin ada masalah. Kemarinnya orang Indonesia dan kemarinnya bahasa Inggris kan beda ya. Ini nggak bisa dikirim besok. Nah, gimana ngomongnya dengan bahasa Inggris? Coba ngomongnya gimana dalam bahasa Inggris? Sudah, kita nggak usah ngomongin grammar, nggak usah ngomongin tenses dulu. Ini nggak bisa dikirim besok. Ayo teman-teman, ada yang mungkin bisa mau coba? Ini nggak bisa dikirim besok. Sama satu lagi tadi apa, Kak Danu? Satu lagi? Satu lagi, kemarin ada masalah QC hold sehingga next shipment kita nggak bisa. Kemarin ada masalah. Iya, sehingga next shipment akan terganggu kan. Nah, next shipment-nya aja udah pakai bahasa Inggris.
Ya, Oh iya. ya. Iya benar kata Pak Haji, campur-campur ya Pak bahasa Indonesia. Nah, iya Iya, kan? memang tidak ada di Indonesia ini orang pure ngomong bahasa Indonesia kok. Hmm, Iya. This part cannot deliver tomorrow. It can't be delivered tomorrow. Okay. Mhm. It is can't send for yesterday. Allahu Akbar. Oke. Terus ada lagi. Mana mencari sih? Oke, ada kata fluent in English. Nah, lo iya kan? Iya, untuk magang aja harus fluent in English. Bagaimana itu? Baru Betul, magang. Udah betul. fluent aja ini. Ya, Gila, fluent. iya kan? Nalo. Oke, ada lagi. Yuk, Miss, saya tunggu. Apologize. Apologize. I may not be able to deliver it by tomorrow. The shipment is impossible shipped by tomorrow. Oke. Ya, Ada lagi. ini semua mengandung makna yang sama, ya kan? Yes, tapi beda-beda kan? Dan nggak apa-apa. Mm-mm. Sorry, can't send your product tomorrow. Uh-uh. This shipment is impossible. Oke. Ya, oke. Ya. Ya. Oke. Teman-teman, ketika Miss Ai baca gitu ya di sini ya, masukan dari teman-teman ya, it could not be delivered tomorrow. Nah, gini, dalam ini juga akhirnya fenomena yang menarik buat Miss Ai, karena kita cenderung mentranslate bahasa Indonesia kita paksain plek-plekan ke bahasa Inggris. Teman-teman tahu nggak? Ini nggak bisa dikirim besok. Orang Indonesia suka banget pakai yang namanya kalimat pasif. Kalimat pasif. Dikirim, dimakan, disediain, dibenerin. Itu orang Indonesia tuh grammarnya begitu. Ya. Ini udah dimakan apa belum? Nah, kalau di bahasa Inggrisin, kalimat sesimpel itu aja jadi ribet. Bener nggak? Coba, ini udah dimakan apa belum? Waduh, kalau udah berarti pakainya present perfect. Present perfect terus dalam bentuk pasif juga. Wah. Nah loh, ya kan ini udah dimakan apa belum? Ribet bener mau ngomong bahasa Inggris, perkara ini udah dimakan apa belum aja. Ya kan? Udah pakai present perfect, pakai pasif. Apaan lagi tuh Miss I pasif? Ya kan, present perfect aja gue kagak tahu, pasif lagi, ya kan? Nah, nggak perlu sedih, nggak perlu gundah gulana, nggak perlu ketar-ketir. Ya, bahasa Inggris itu tidak semenakutkan itu, teman-teman. Ya, bahasa Inggris tidak semenakutkan itu, tapi memang sekompleks itu. Ya. Jadi, ini udah dimakan apa belum? Has someone eaten this? Ya, atau bisa juga kita bilang, is it taken? Oke. Ya. Udah dimakan belum ini? Iya, is it taken yet? Ini ada yang udah. Is it taken? Is it taken? Udah ada yang mengambil gitu kan? Belum. Udah ada yang nge-tag ya. Itu kan? Nah, itulah kenapa bahasa Inggris nantinya kita perlu grammar dan structure supaya ketika kita ngomong nggak ribet sendiri. Lagi-lagi tadi bisa bilang grammar, tense, structure sebenarnya kita belajar sesusah itu biar nanti ketika ngomong kita nggak sesusah itu. Nah, bagaimana ada tuh artinya? Miss. Dulu waktu pertama baru kerja, saya ada perdebatan dengan teman-teman bagaimana ngomong EGP dalam bahasa Inggris. EGP tau nggak? EGP tau nggak? Emang gue pikirin gitu kan. Bagaimana ngomong itu dalam bahasa Inggris? Emang gue pikirin. Gimana tuh ngomongnya? Oke. Tunggu, misalnya mau jawab dulu satu-satu. Nah, teman-teman tadi yang masukannya yang tadi nggak bisa dikirim besok, itu thank you. Tapi sebenarnya lagi-lagi, ketika nanti kita ngomong tanpa grammar, tanpa structure, ada beberapa konteks yang akan kasar, terus ada beberapa konteks itu secara grammar kurang pas, tapi artinya masuk, tapi tetap aja bahasa Inggris kita jadi value-nya berkurang. Sebenarnya itu masukan dari Miss Ai. Iya kan? Ya karena semua jawaban tadi benar. Benar semua. Ya kan? Mengandung arti yang sama. Orang bisa ngerti. Oh, lu nggak bisa kirim besok. Iya, intinya begitu. Tapi kan kita kalau udah di level manager. Ya. Dan jangan lupa kita menghadapi klien.
Iya, klien. Yang bakal marah nih. Lu nggak bisa kirim, gue nggak bisa kirim besok. Pasti dia marah Iya, kan? pasti Jadi marah. bahasanya gimana, ya kan? Bahasanya nah itu dia, itulah perlunya grammar structure, itulah perlunya belajar bahasa Inggris tuh Ya, dengan benar, tidak hanya asbun. ya. Oke, ya, asbun itu boleh, tapi besoknya tolong perbaiki, jangan asbun terus-menerus. Udah tahu ini salah, udah tahu ini nggak tepat, dipakai mulu. Ngerti nggak? Cubit ginjalnya. Ya, kalian kan tahu ini tuh nggak benar, kalian juga ngerasakan ini nggak benar, tapi kalian terusin. Jangan, bertaubatlah. Ya kan? Nah, jangan diterusin. Oke, cepet-cepet tobat deh yang kayak gitu. Kalau nggak ntar Miss Rukiah lagi-lagi ya kan? Nah, terus lagi-lagi tadi pertanyaannya adalah tadi apa kok aja? Kalau EGP. EGP ya, EGP. Nah, EGP dalam bahasa Inggris itu banyak banget sebenarnya. The way you say it. None of my business adalah salah satunya. None of my business. None of my business. Ya, I'm not gonna be nosy on that. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Ya, Not my cup of tea. bukan urusan gue lah gitu kan intinya ya. Iya, intinya begitu ya kan. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Bahasa Inggris itu banyak. Jadi nggak perlu, bahasa Inggris itu bukan kayak kalian belajar eksakta yang 1 tambah 1 adalah 2. Bahasa Inggris itu adalah ketika kita mau 5, entah kita bisa 2 tambah 3, entah bisa kita 3 tambah 2, entah 1 tambah 4, pokoknya bagaimanapun intinya 5. Bahasa Inggris kan gitu. Ya kan? Serah dah mau bagaimana, pokoknya intinya begitu. Nah, supaya intinya begitu itu butuh apa? Ya butuh grammar, butuh structure lagi. Iya kan? Ih, mantap. Nah, itu gitu. Jadi poinnya ketika kalian berada di level bahasa Inggris yang begitu-begitu aja, nggak apa-apa. Kalau kalian memang mau berada di level yang itu. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Boy. Tapi Ya. kita jeda dulu, kita mau foto bareng dulu. Oh, foto bareng. Gimana kalau kita foto bareng dulu? Foto bareng nih. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari, gue mau bilang Mas Boy. Kalau gue bilang Mas Boy, ketahuan gue angkatan berapa. Oh, nggak apa-apa, umur nggak bisa bohong, emang tenang aja, mata Miss I juga udah mulai plus ini. Dari Pak Boy. Pak Boy, ayo Pak. Silakan pertanyaannya. Jangan tawa-tawa Pak Yudi, mata Miss I udah plus ini tahu. Iya, Pak Yudi ketawa miris. Baru sekarang plus kata Pak Yudi. Udah dari dulu ya. Udah lama. Iya. Pak Boy, mana nih Pak Boy? Masih denial ini matanya plus. Mana orangnya? Ya udah bisa. Kalau Pak Boy belum bisa. Nah, ayo, silakan. Miss. Menarik banget pertanyaannya. Silakan ditanya langsung. Ya. Kalau kita belajar di aplikasi Duolingo, bagaimana nih menurut Miss? Karena kan belajar di Duolingo itu kita belajar mendengar, membaca dan berbicara secara langsung. Tapi tidak ada grammarnya, Miss. Nah, itu gimana menurut Miss? Menurut Miss I, gini ya, Kak Boy, Kak Boy. Mas Boy. Mas Boy, ya. Jadi gini, sebenarnya itu bukan nggak ada grammarnya, itu ngajarin grammar tapi tidak secara teori. Dia nggak mungkin ngomong asal-asalan kayak misalnya I went to the park yesterday. Terus kita suruh ngikutin kan, I went to the park yesterday. Where did you go? Itu ngajarin grammar. Yes. Gitu, itu ngajarin grammar. Ini misalnya mau bahas ya. Duolingo ya, itu adalah metode belajar bahasa secara harfiah. Dan Miss I setuju dengan itu. Makanya kenapa di kelasnya Miss I nggak terlalu Miss I tekankan teori. Karena tidak ada bahasa manapun di dunia ini yang belajarnya dari teori. Mau bahasa Uruguay, mau bahasa Zimbabwe, mau bahasa Gabon, kagak ada belajar pakai teori. Kita waktu kecil, waktu umur setahun, 2 tahun, emang kita diajarin, adek, ini subjek. Saya subjek. Adek subjek. Ya, ini kata kerja kan nggak ada. Oh, adek mau mamam. Oh, mau mamam ya. Oke, mamam. Jadi akhirnya kan kita pakai bahasa itu sesuai yang diajarkan. Nah, Duolingo itu mengadaptasi
metode itu. Hmm. Dan tidak hanya Duolingo, Miss Ai juga. Karena Miss Ai, makanya Miss Ai bilang kelasnya Miss Ai itu sekitar 20% teori, 80% praktek. Karena memang seperti itu. Dan kenapa harus ada teorinya? Karena kita sudah dewasa. Duolingo itu kan sebenarnya buat anak-anak. Ya kan? Lihat aja ya, animasinya aja begitu, lucu-lucu, warnanya hijau, ya kan, warna-warna kue gitu, ya kan, pink, warna apa begitu kan? Iya, ya. Gitu. Itu adalah sebenarnya metode, ya kan, mengajarkan bahasa secara harfiah. Jadi memang kita disuruh mengulang. Kenapa kita disuruh mengulang? Memang bahasa itu seperti itu. Repetition. Kita tuh punya yang namanya muscle memory. Pernah dengar kata itu, muscle memory? Bahasa pun begitu. Ketika kita pernah dengar kata ini, otomatis kita akan menyimpannya itu di alam bawah sadar, alam bawah tanah, bawah apa kek, terserah ya kan. Nanti ketika dibutuhkan kita keluarin lagi kalau keluar. Kalau kagak ya berdoa aja semoga keluar. Gitu. Gimana? Pak Boy? Gimana? Sudah Oke. cukup membingungkan? Iya. Terima kasih, Miss. Iya. Cukup membantu atas jawaban dari pertanyaan saya, Miss. Jadi sudah menjawab belum? Itu dia. Iya. Sudah, Oke. Miss. Sudah, Miss. Udah, Oke. iya. Thank you, Pak Boy. Dari Pak Ya, Boy kita thank you. ke Pak Thank you. Bobby. Ya, thank you. Oke. Pak Bobby, ada pertanyaan? Soalnya ini nyerempet-nyerempet bahaya nih, Pak Bobby Oke, ini. nyambung apakah bahaya di Iya. dalam pekerjaan Ntar dulu, atau Miss. wajib Jangan dijawab, bilang Miss. harus sesuai Orangnya grammar-nya? harus muncul dulu. Pak Bobby, Oke. orangnya harus kita munculin. Mana dia? Grammar tuh tulisannya gini ya, teman-teman ya. Ya, halo. Nah, yuk. Pak Bobby, Halo. gimana? Pertanyaannya kok nyerempet bahaya Halo. ini pertanyaannya. Iya, Miss. Sorry lah. Ya maksudnya Gimana? apakah harus sesuai grammarnya English or yang penting kan bahasa gaul gitu loh, seperti bahasa gaul. Yang penting contoh kita lagi sama orang luar nih. Ada orang India datang ke kita Oke. nih. Dia lagi scale up atau trial. Nah, kita ngobrol nyambung, yang penting nyambung. Nah, nanti kan kita report tuh ke atasan. Nah, kayak gitu-gitu. Apakah memang harus sesuai grammar apa gimana ini dalam pekerjaan? Oke, Gitu kalau aja sih. konteksnya berterima dan selama dia baik-baik aja, ya nggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan. Tapi, lagi-lagi, ketika kita itu kan ngobrol dalam arti kata, bukan ngobrol ketika kita presentasi, bukan ngobrol ketika kita konkol secara formal, ya. Lagi-lagi, grammar itu kalau Miss I bilang penting nggak penting. Kalau misalnya konteksnya santai, silakan aja. Tapi ketika konteksnya udah mulai serius dan udah mulai memang ini ranahnya pekerjaan, grammar itu tujuannya membantu kita menyampaikan konteks itu lebih baik dan lebih berterima. Lagi-lagi, ketika kita ada pengiriman yang tidak bisa kita kirim, kalau nggak pakai grammar, takutnya tone kita akan jadi kasar. Ya, betul itu. Takutnya. Betul Jadi itu. kalau dibilang bahaya apa enggak, tergantung konteksnya. Apakah nanti dia akan terima itu kasar? Misalnya, can't send tomorrow, delay. Orang akan terimanya bagaimana? Any update? Give me now, di update. Masa begitu? Karena saya pernah, Miss Ai, saya pernah balas email dari vendor saya bilang I don't like the tone of your your email. Ya, karena dia grammarnya kayak gitu. Nggak tahu dia sengaja apa enggak, itu bahaya ya. Jawab ini ya, jawab klaim gitu ya. Kalau ada pertanyaan dari orang luar, jawabnya itu kadang susah ya. Nah, itu dia. Kenapa susah? Kenapa susah? Karena sebenarnya kita nggak pernah belajar untuk level up. Jadi bahasa Inggris kita segitu-gitu aja. Sama ketika kita waktu lulus SMA, sama ketika kita kuliah, dan kita tidak pernah mau belajar untuk leveling up, makanya jadi susah. Betul banget. Iya nggak? Susah, karena kalian memang tidak pernah mau belajar.
Sorry ya, ini agak kasar ya, tapi iya, Miss Ai ngelihatnya seperti itu gitu. Orang-orang yang selalu ngeluh, susah bahasa Inggris Miss Ai, susah bahasa Inggris begini begitu, begini begitu. Kenapa susah? Karena tidak pernah mau belajar kan? Makanya ketika nemuin levelnya udah bukan di level dia lagi, itu akan susah. Contohnya gini, kita nggak pernah lari maraton. Maraton itu berapa kilo sih? 5 ya? Enak aja. Berapa? 42 kilometer? Iya. 42,1 kilometer. Nah, ya oke, 40 kilometer ya katakanlah. Gini, kita nggak terbiasa lari maraton, ya. Katakanlah 40 kilometer. Ini misalnya nggak salah aja ya, misalnya nggak pernah lari maraton. Tapi lari dari kenyataan sering. Anyway, terus kemudian tiba-tiba kita disuruh lari maraton. Apa kagak pingsan? Apa nggak susah itu? Waduh, 42 kilometer. Susah. Begitu juga kalian melihat bahasa Inggris. Susah ya ngomong ya karena kalian tidak pernah level up, kalian tidak pernah mau belajar, kalian tidak pernah mau ngulik vocabulary, kalian tidak pernah mau baca, kalian tidak pernah mau belajar bener, cuma ya udah yang penting gini, yang penting orang ngerti. Gue begini aja orang udah ngerti. Ya, lebih parah lagi yang mengatakan kenapa sih nggak orang-orang itu aja yang kalau ke Indonesia dia belajar bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Oke, ini ada pertanyaan menarik Thank you, Miss. Ya, thank you Pak Bobi. Ada pertanyaan menarik dari mana tadi ya? Setelah Pak Bobi itu ada nah ini Mas Alfian Rahman. Ini ada hubungannya dengan itu tadi lari maraton deh. Mas Alfian? Mas Alfian Rahman. Oh, yang ini ya. Belajar bahasa sebaiknya mempelajari aturan, ya kan? Atau pada fokus pemahaman dasar. Oke. Kalau bisa ditanya langsung tuh udah on cam tuh. Ya, gimana? Tinggal on mic. Unmute. Nah, gimana? Ya. Mau lari maraton dia, udah siap lari maraton dia. Jadi yang saya tanyakan itu sih Miss, karena memang saya baru sadar bahwa bahasa Inggris itu sepenting itu, apalagi untuk ke karir gitu. Jadi ya saya ibaratnya insecure gitu tadinya. Dan sekarang ingin memaksakan diri untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira gimana? Gimana, Miss? Kalau untuk taraf sekarang kita, ya kan di sekarang kita ini, belajar bahasa Inggrisnya memang harus udah yang benar. Udah nggak bisa asal-asalan lagi. Jadi ketika ngomong nanti sama Miss Ai, ya, akan misalnya kalau menceritakan introducing yourself aja deh in English gitu ya, ngeceritain job desk, tanggung jawab dan segala macam, itu kan harus pakai grammar nggak sih? Harus pakai tenses nggak sih? Iya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini, aturannya itu harus dipelajari. Iya, mau nggak mau. Sekarang kita udah harus belajar aturan. Karena udah gede. Anak kecil aja, Duolingo aja, itu sebenarnya belajar aturan loh. Tapi tidak secara tertulis, tidak secara langsung gitu mereka dikasih aturannya. Tapi mereka udah dikasih bahasa Inggris benar dari awal. Mereka tinggal mengulang, sehingga mereka nanti akan punya muscle memory untuk ngomongnya tuh begitu ternyata. Oh, I went to the park yesterday, berarti bukan I go to the park yesterday dong. Kan gitu. Ya kan? Kalau udah dalam tahap sekarang ini, udah dewasa, kita harus ngomong aturan. Aturannya yaitu tadi, bukan sekedar dihafal, tapi juga diaplikasikan. Gitu, Kak Alfian, jawaban Miss Ai. Iya, gimana Alfian? Oke.
sangat membantu sih ya, Miss. Jadi saya lihat tuh kita berarti harus susah di awal gitu, kerja keras di awal Yes, biar karena nanti di udah akhirnya keburu salah. udah terbiasa polanya. Karena udah kebiasaan Iya. salah. Akhirnya kita harus ngomongin aturan. Gitu Betul, kan? betul. Iya. Kalau udah salah, harus diatur dong. Iya, misalnya macet nih, hektik segala macam. Emang kita mau, ya udah biarin aja lah macet, dah bodo amat lah. Kan nggak gitu. Iya kan? Pasti kita atur. Sono, berhenti, ini itu. Lewat sana, muter, segala macam. Kita akan bicara aturan. Mau nggak mau. Ya, dan membiasakan diri dengan aturan itu. Iya, Ya kan? akhirnya jadi nanti terbiasa gitu, betul. Nah, itu jawaban misalnya. Sip. Oke, Thank terima you. kasih, Thank you, Mas Alfian. Miss. Nah, Ya, sama-sama. ini hubungannya dengan pertanyaan Mas Alfian tadi ya. Ada nih Pak Hamdan. Pak Muhammad Hamdan ada. Kita panggil yuk. Yes, Nah, gimana Coach. pertanyaannya? I have question, Mas I. Ya mungkin bahasanya saya itu kalau katanya Indonesia ini little-little lah, sedikit-sedikit. Ya ini mungkin mau nanya nih Miss I and Coach. Kan kita di sini kan posisinya sedang kerja kan. Ya mungkin untuk bahasa Inggris mungkin istilahnya memang dibilang perlu juga gitu loh, Miss I. Jadi saya mau tanyakan, apakah ada terbiasa untuk kita melakukan percakapan bahasa Inggris untuk bisa kita save di memori kita? Mungkin teman-teman ada saran kemarin kan bilangnya kebanyakan nonton film-film bahasa Inggris. Siapa tahu dengan nonton bahasa Inggris itu kita terbiasa dengan conversation-nya gitu loh, percakapannya. Atau mungkin Miss I ada ide lagi yang lain gitu loh, saran yang lain untuk kita bisa ya mungkin yang disampaikan sebelum-sebelumnya kita nih kalau ngomong kan nggak tahu aturannya itu Miss. Maksudnya entah itu salah atau enggak, yang penting asal ngomong, yang penting tahu artinya gitu loh Miss. Nah, siapa tahu Miss I ada saran lain lagi dengan kondisi mungkin banyak teman-teman yang mungkin masih posisinya bekerja seperti Oke, itu. Miss. Thank you. Kita combine dengan pertanyaannya Pak Agus ya. Karena Pak Agus bertanya, dia bilang gini, temennya nggak pernah les bahasa Inggris, cuma nonton film. Ya, tapi TOEFL-nya 500 up. Nah, apa dengar musik, nonton film itu juga ngaruh. Hubungannya tadi dengan pertanyaan Pak Hamdan adalah bagaimana cara kita membuat tadi loh muscle memory kita, how to save that into our muscle memory gitu ya. Nah, teman-teman, oke, bisa langsung jawab singkat, padat, menusuk ya. Tapi ini kenyataan yang harus kalian telan. Mantap. Sorry ya teman-teman, misalnya di sini bukan tipe orang yang suka sugar coating, bukan suka yang silver lining, bukan suka yang tenang aja nanti pasti ada hikmahnya, ya kan? Enggak begitu. Teman-teman, kita punya 9 multiple intelligence, oke? Dan dari 9 itu enggak semuanya itu cerdas dalam linguistik. Sekali lagi, Miss Ai tekankan ya, tidak semua orang cerdas dalam linguistik. Kak Zaid kemarin udah Miss Ai keramasin masalah ini. Oke. Jadi salah satu bentuk dari intelijensi itu adalah linguistik. Berbahasa. Berbahasa, ya. Oke. Dan kebetulan, Miss Ai cerdas dalam berbahasa, yang lain kagak. Mau urusan angka-angka apa segala macam nyerah Miss Ai. Kembalian belanja misalnya kagak tahu berapa, ya kan? Belanja apa juga misalnya kagak tahu harganya berapa itu, ya. Pokoknya misalnya mau ambil bayar kagak tahu berapa yang misalnya bayar, sisa uang misalnya berapa kagak tahu. Misalnya tidak punya kecerdasan numerical, ya. Dan teman-teman di sini yang di logistik, kabar baiknya, ya kan? Ini bukan sekedar kulit manggis sekarang ada ekstraknya. Ya kan, tapi teman-teman di sini pasti cerdas dalam berangka. Numerical intelligence kalian itu pasti bagusnya luar biasa. Tapi kalian biasanya nanti akan punya kekurangan, biasanya tidak terlalu cerdas dalam berbahasa. Ada yang cerdas dalam berbahasa, kayak Miss Ai lihat, kok aja dia punya linguistic intelligence. Iya, dia punya. Kak Dani punya, ya kan, karena suka baca,
Misalnya yakin gitu. Terus suka musik, biasanya entah kenapa orang yang suka musik, suka nyanyi, apalagi pilihan musiknya udah ada Scorpion, White Lion, ya kan, Air Supply. Stop, ketahuan umur. Oh iya. Jangan tahu-tahu Pak Yudi. Iya. Iya, terus ya itu pasti biasanya cerdas dalam berbahasa karena apa? Dia akan tertarik dengan hal-hal yang begitu, dengan berbahasa, dengan bermusik. Karena apa? Otak kanan, kreatif, ngadi-ngadi orangnya. Ya kadang terlalu ngadi-ngadi ya kan kayak Miss Ai. Iya. Iya. Nah itu teman-teman. Nah kalau ada yang bilang kayak, oh aku cuma nonton film aja TOEFL-nya bisa 500 up. Percayalah dia tidak cuma nonton film, dia pasti belajar, tapi dia pasti lebih cepat nangkep. Karena dia punya bakat linguistik intelijen tadi. Ngerti kan? Dibanding kalian yang tidak punya linguistik intelijen gitu ya, kayak misalnya tahu Patama linguistik intelijennya nih agak-agak kurang. Sorry ya Patama ya. Gitu. Langsung dibacain sih. Gitu. Mohon maaf nih, ya kan? Karena dia itu agak susah hati-hati dia tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia menghilang. Saya bahasa Arab, Miss. Bahasa Arab. Alhamdulillah, ya kan? Jadi kalau alhamdulillah itu hanya H kecil apa H besar pertama? Iya. Terus kolkolahnya di mana? Nah, ayo lo. Ya. Nah, itu. Jadi Miss Ai itu diuntungkan karena Miss Ai juga punya kecerdasan linguistik. Dari dulu tes IQ Miss Ai itu pasti menunjukkan itu. Cuma cerdas di bahasa. Yang lainnya kagak ada. Jadi soal nonton film dan dengar lagu, ya, saya merasa saya beruntung lahir di zaman kalau dulu ya itulah lagu-lagu yang Miss Ai sebut tadi, Scorpion, Air Supply, siapa lagi itu tadi, ya. Itu tuh tidak ada kayak sekarang kita bisa langsung ada liriknya, bener gak? Iya. Kalau dulu enggak loh. Mesti dengerin AMKM Sonora. Nah, atau saya bener-bener saya dengerin, terus saya catat, dan kalau ada kata-kata yang ini kata apa sih? Saya cari di kamus yang mirip-mirip. Serius. Saya cari di kamus setebal ini, saya cari yang mirip kata-kata ini tuh apa sih? Gitu. Oh, kayaknya ini deh. Terus lihat dalam konteksnya. Oh, konteksnya tuh ini, berarti benar nih kayaknya ini. Gitu. Jadi tidak hanya nonton dan mendengarkan, tapi ada pekerjaan di baliknya. Itu pasti. Iya. Nggak mungkin dia cuma nonton doang, itu bohong. Ya. Serius, pasti dia belajar itu. Tapi triggernya memang dari situ, ya kan? Iya, gitu. Dia diuntungkan dari situ. Gitu. Nah, itu menjawab tuh, ya kan? Nah, sama tadi agak tergelitik dengan pertanyaan aksen. Misalnya mau jawab 1 menit. Nah, aksen. Ya, ini nih. Saya juga mau lari ke arah aksen nih sekarang. Oh ya. Oke, pas. Gimana soal aksen? Aksen itu kita nggak perlu kayak misalnya gimana caranya buat punya British accent. Misalnya aja kagak tahu bagaimana caranya misalnya punya accent kayak begitu. Padahal misalnya nontonnya film-film Amerika. Misalnya nontonnya dulu Tour of Duty. Ya kan? Film-filmnya itu siapa? Rocky Balboa. Oh, ya. Ya kan? Ya bapaknya misalnya pecinta box office-nya RCTI dulu. Ya kan? Nah, begitu. Udah. Masalahnya, kenapa akhirnya I pick up that accent? Gak tahu kenapa. Naturally aja. Dan accent bukan tidak pernah jadi penilaian speaking manapun. Faktanya, IELTS, ya kan? IELTS, tes tertinggi bahasa Inggris itu ada di IELTS, itu tidak pernah menilai accent. Sekali lagi, tidak pernah menilai accent. Accent itu tidak penting. Accent itu kalian mau bahasa Inggrisnya accent apapun, valid. Mau bahasa Miss Ai saya medok, nggak apa-apa. Miss Ai saya nggak bisa ngomong app, nggak apa-apa. Oke. Misalnya saya nggak bisa ngomong, nah itu misalnya kagak tahu bagaimana urusannya. Oke. Gitu. Jadi accent itu tidak penting. Jadi tidak perlu kita mengglorifikasi, mendramatisir accentnya Harry Potter gitu, harus begini, harus begitu, kagak usah. Kagak usah ngadi-ngadi, belajar aja grammar sama tenses yang benar udah cukup.
sama vocabulary udah ditambahin tuh yang banyak. Vocabulary itu soalnya kalian harus baca, harus dengerin. Kagak bisa tuh vocabulary kalian bangun tidur, wah tiba-tiba vocabulary nambah nih 5, kagak begitu. Ya, harus belajar. Begitu. Nah, ini yang membuat bahasa Inggris susah karena kalian tidak pernah level up di vocabulary, di grammar, di tensesnya, dan tidak pernah tahu bagaimana cara mengaplikasikan kata-kata tersebut dalam grammar dan tensesnya. Kalian cuma menghafalkan artinya, itu pun translatean dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cukup, Miss. Ada api di belakangnya, Miss. Wah, apinya gede banget. Tenang. Tapi ini hubungannya dengan aksennya, Miss. Jadi aksen itu kadang-kadang mengaburkan apa yang ingin dibicarakan oleh orang tersebut, ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita, misalnya nih, ada, ya kebetulan tadi Miss bilang, ya intelligent linguistik saya lumayan ya, which is, tapi ada orang yang mengatakan, kalau gue bicara sama orang ini, saya nggak ngerti, misalkan dari partner dari China gitu, gue nggak ngerti banget dia ngomong apa, misalnya, ya kan? Terus ada orang yang susah dengar orang Australia ngomong, ada orang yang susah dengar orang India yang ngomong, gitu kan ya? Ada orang yang kalau dengan India gue udah biasa, gitu kan. Tapi kalau dengan China gue nggak ngerti-ngerti. Nah itu gimana tuh menjelaskannya, ya kan? Karena ya benar kadang dia jadi kabur gitu loh bahasanya karena aksennya menutupi apa yang kita biasa dengar dengan aksen itu kok jadi beda, gitu kan misalnya. Oke. Bedakan accent dengan pronunciation ya. Nah, oke. Accent itu adalah ya kayak tadi, ini Miss Ai ngomong dengan accent bahasa Indonesia. Ya, accent Miss Ai ini beneran accentnya orang Jakarta. Ya bahkan ini bukan accent orang Jakarta, ini Indonesian accent ya. Kalau orang Jakarta mah ngomongnya begini ya kan, accentnya akan berbeda begitu. Nah itu tuh orang Jakarta nih biasanya ya. Betawi nanti lain lagi, ya kan? Nah itu accent. Accent itu adalah apa sih? Accent itu sebenarnya to tell where you are from. Karena kita akan mengadaptasi gaya bicara tone tertentu kayak orang Bangka, ya kan, accentnya agak-agak Melayu-Melayu, dikit gitu ya kan, Bangka tuh begitu ya kan. Orang Bangka tuh kalau ngomong bahasa Indonesia juga biasanya akan ada accent Bangkanya dikit-dikit. Betul. Gitu. Kayak misalnya kebiasaan ngomong ayam dibanding ayam, misalnya lebih familiar dengan ayam gitu, karena orang Bangka bilangnya, kita kan suka makan ayam rebus, jadi bilangnya ayam rebus bukan ayam rebus. Nah begitu tuh accent tuh. Itu tuh accent. Ya. Jadi itu tuh identitas ya, seperti kata Galih nih ya, identitas. Kenapa? Aksen itu identitas diri. Betul, accent itu identitas ya, makanya tidak usah mengglorifikasi accent. Oke? Dan Miss Ai sendiri tuh tersinggung karena apa? Setiap Miss Ai ngomong, orang tuh pasti terutama sama bule ya kan, sama foreigners atau sama native English speaker itu sendiri, mereka pasti bilang, so how long have you been here in Indonesia? How long have I been what? In Indonesia? Yeah, I've been here for the rest of my life. I was born here. Are you kidding? I'm not kidding. I don't do kidding. It's serious. I'm Indonesian. No, you're not Indonesian. You're Filipino. Or maybe you've been studying in Australia. No, I haven't not. Ya kan? Bahkan accent itu jadinya begitu. Karena orang akan melihat misalnya itu orang Filipina yang kelamaan di Australia, atau orang Australia gitu yang udah penduduk sana gitu, minimal permanent resident. Jadinya kayak gitu. Enggak, accent tuh begitu. Nah, bedakan dengan pronunciation. Kenapa orang-orang itu kayak orang China, orang India, atau bahkan orang Korea, kadang-kadang pronunciation-nya itu akan terpengaruh oleh accent-nya. Jadi sehingga kabur. Ngerti nggak hubungannya sekarang? Iya. Iya, accent-nya dia tidak, dan orang-orang ini biasanya jarang sekali belajar how to pronounce English words correctly and appropriately.
Karena bahasa Inggris ketika kita belajar pronunciation, kita tidak bicara accent sama sekali. Kita belajar pelafalan, kita belajar dari suku kata mana itu ditekan. Contohnya kata develop and development. Teman-teman seringnya misalnya dengar adalah development. No, it's development. Development. But it's different when we pronounce develop, 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 development, develop. See? Beda kan? Develop, develop. Stresnya ada di suku kata ke develop, kedua. Kalau development, suku kata pertama yang ditekan. Development, development. Nah, itu pronunciation, bukan accent. Oke, Ngerti Kak Bambang? Kayak ini dong ya. Gue inget banget tuh waktu kita pertama training Miss Ai ikut. Kita ngomongnya forecast. Iya. Miss Ai langsung gatel. Forecast. Salah ya? Yang benar apa, Miss? Yang benar apa, Miss? Forecast. 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 Ada Kayak T-nya ini. ya? Ini juga nih. Ini kita bisa bicara masalah pronunciation. Ini apa nih? How do you pronounce this? Ayo, gimana? Gali. Gue pengen denger dari Gali. Gali. Oh, Soalnya dari tadi Malam, dia, dia komen ngocol, gue nggak mau manggil dia. Dia komen Ya, ngocol gimana? mulu. Coba sekarang lo. Nih, baca Purchase. itu. Gimana? Itu tadi purchase. Nah, Pan. terus? Nah, terus salah kan? Gurunya galak. Apa? Gurunya galak. Iya. Udah prepare duluan saya dan. Iya, gimana ini bacanya? Bacain lagi dong. Pronounce-nya. Ya. Yang bawah. Purchasing. Purchase. Nah, karena bahasa ini sebenarnya udah kayak jadi bahasa Indonesia, ya nggak sih? Iya. Departemen Purchasing, ya kan? That's how kita menyebut itu dalam keseharian kita bekerja, ya kan? Mau tahu nggak cara pronounce yang benar? Itu tuh. Mau, Miss. Dengerin baik-baik. Mau, Miss. Kupingnya buka, matanya buka, kupingnya buka. Dengerin. Nih. Purchasing. Kayak di Google ini ya. Kayak di Google Translate kita ini ya, pencet ininya ya. I repeat. It's purchase. 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 Gali. Ayo Gali. Purchase. Kayak mulu dan yang ditumbalin dan yang lain. Ya ayo bacain purchase. Purchase. Logat Sumedang dan susah nih. Gak apa-apa, kagak ngaruh logat. Yang penting pronunciation-nya bener. Makanya besok lu pergi ke orang purchasing ya, jangan lagi ngomong the purchasing gue mau beli ini nih, jangan. Purchasing. Ya. I'm calling the purchasing department, please. Nah. I'd like to meet the purchasing department in this company. Ya. Nah, ini jadi menarik ya. Tadi Pak Fendik masih ada nggak Pak Fendik? Iya, purchase. Gue mau panggil Pak Fendik. Apa aja sih komennya biasanya kagak baca lagi. Pak Fendik. Duh, Pak Fendik kemana sih? Nanti kalau ada nyaut ya, Pak. Dia kalau sekarang nggak nyaut berarti apalagi ntar ya. Nah, tuh, Pak Fendik. Sorry, disambi. Boleh. Jangan masih kerja ini, waduh. Ya, nyiapin BAC. Gimana? Pak Fendik tadi ada satu ide yang Pak Fendik taruh di komen di kolom chat tuh, bagus banget. Gimana idenya? Ya, harapannya kita kan di supply chain itu kan banyak kosakata supply chain yang mungkin pronunciation-nya juga selama ini ya kita susul lah gitu ya. Kita karena mix dengan Indonesia ini ya culture ya. Udah Jadi, melebur jadi bahasa Indonesia. Yes. Purchase tadi ataupun supply chain itu kan kita nggak pakai rantai pasok tapi pakainya supply chain dan memang banyak pronunciation yang mungkin
supply ya. Oh, supply. Supply bukan Supply. supply. Dan jadi tupai. Wah, jadi jiwit leher nih kayaknya nih. Nah, Ya mungkin dari ASI ada kelas gitu ya. Mungkin ada kelas yang ya mungkin per week itu berapa kali pertemuan atau berapa ini mungkin bisa Boleh nih, ikut aja. memfasilitasi itu tim ya. ASI ya. Harapannya kita bukan hanya sekedar belajar pronunciation-nya, tapi ya belajar bagaimana untuk berani mengungkapkan atau menyampaikan ya. Karena Yes. belajar bahasa itu kan bukan karena dia tahu, dia paham, tapi berani dulu mau menyampaikan. Karena dari berani ya learning by doing kan, kita Iya. belajar dari kesalahan, istilahnya seperti Hmm. itu. Dari salah itu ya kita bisa membenarkan. Tapi kalau kita nggak pernah mengucapkan, hanya di batin aja ya, cinta itu nggak akan pernah sampai kan gitu kan. Gue udah tahu nih ujung-ujungnya begini. Pak Fendik. Ya mungkin bisa Ciri khas Pak dibantu Haji. Coach Iya. Itu Aji ya untuk bisa ciri khas Pak memfasilitasi hal Fendik ini. itu. Iya, ciri khas. Jadi gini, ini ide bagus ya. Ini ide bagus. Maksudnya gini, ya ini men-trigger juga kita untuk pikirin ya, Miss Ai, bagaimana kita bisa bantu teman-teman untuk mungkin level up Inggrisnya gitu ya. Saya mau dong teman-teman yang setuju dengan idenya Pak Fendik tadi bahwa Bikin kelas, bikin ya harus kelas, belajar. ya kan, yang rutin gitu ya ke depannya. Please ketik mau. Iya, ketik mau dan jangan lupa check out etalase nomor 4, Kak. Sekarang, Kak. Ya, harga naik 5 menit lagi, Kak. Ya, ini saya live-nya tinggal 5 menit lagi. Ting, 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 ting. Udah sering banget admin kerudung kali itu. Iya, oh mau semua tuh. Ya. Nah, Miss, kayaknya kita lanjut nih ya kan? Asik. Ya, boleh. Senang, Miss Ai. Miss Ai itu senang karena apa, teman-teman? Miss Ai itu pengen mendobrak stigma belajar bahasa Inggris tuh harus rumus gitu loh. Enggak. Ya. Gitu. Dan belajar bahasa Inggris actionnya harus British. Enggak. Oh, enggak. Bisa aja nggak British accent. Masalahnya jangan ngadi-ngadi, ya kan? Iya. Jie, gurunya Miss Ai. Ntar gurunya kadang kok aja. Gali lu bisa aja lu gali. Nggak ada yang pernah absen, dan kalau guru gini nggak ada yang pernah absen. Mantap. Teger. Jangan-jangan kita mau bikin kelas offline nih ya, Miss. Asik. Nggak gini kita bikin. Ikut. Oh, tapi ini ide bagus nih, kita bikin online, sesekali kita offline. Ya, Wah, itu benar. Iya, biar tes mental sekalian. Seru. Badian. Pak Aji. Kenapa? Sorry, maaf. Bisa di Bootcamp X. Wah, Bootcamp X ini pasti Ridwan yang ngomong. Boleh. Sebelum itu, ya teman-teman, ini sekilas info ya, kita tuh bakal ngadain sebentar lagi kan bulan Ramadan, ya kan? Kita bakal ngadain bukber, ya. Dan di dalam bukber itu sudah pasti ada Miss Ai, ya. Ada Miss Ai, ada Mbak Dani, dan ada kita nih ASCI, ya. Jadi mungkin itu bisa jadi ini ajang silaturahmi, ya kan? Dan juga mungkin belajar bahasa Inggris tipis-tipis sama Miss Ai nanti, ya. Nanti pantengin di grup, nanti kita akan taruh di grup bagaimana acara bukbernya, ya. Dan ini yang mau belajar bahasa Inggris sama Miss Ai via ICE nanti kita juga akan share, ya. Jujur saat ini belum ya, Miss, kita belum duduk bareng untuk mikirin ini. Nanti. Ada yang mau berangkat Singapura malah ini. Nah, ayo sini belajar bahasa Inggris dulu, ya kan? Biar ntar di Singapura kagak acak adul, jangan ikut-ikutan orang sono gitu. Ya. Ini masih ada waktu, teman-teman. Ada yang mau bertanya mungkin dari Pak Tama kali. Pak Tama, ada pertanyaan nggak, Pak? Pak Tama? Belum ada sih. Kalau ngelihat dari minatnya teman-teman ASCI itu kayaknya ya memang perlu sih.
idenya Ya, Pak Fendik ya, gitu. ya, Nanti ya. kalau memang, oh ya Miss, Hmm, satu kelas itu paling efisien dan efektif itu berapa orang? 10 kalau online. 10 orang. Misalnya 10 ya. kagak mau Oke. geser-geser layar soalnya. Nggak, Nah, 10 ya. 25 nggak perlu geser 25 layar. kan? Iya. Satu Zoom itu 25 satu Miss layar. Ai pakai apa sih? Pakai aplikasi apa sih? Kuno bener 10. Nah, sih ini layar misalnya kayak udah penuh bener, ntar misalnya kalau share screen bagaimana? Oh, waktu share Iya, Oh, waktu ya ya share ya screen ya ya. bagaimana? Ya. Ntar misalnya ngeliatin. Itu takut Oke, ada yang oke, oke. tidur, lagi ngeblow rambut, lagi pakai timun, lagi apa. Oke, berarti kita sangat terbatas nih ya berarti ya. Waduh. Nah, ini cepet-cepetan ini kalau mau daftar ya kan? Ya ya betul betul. Heeh. Tapi kalau Ya, ya. bikin apa namanya? Kalau di Zoom itu kalau view-nya peserta ada di bawah itu ada 8 ya, 8 atau 9 kalau nggak salah. 10, Ya iya benar sih 10 makanya. ya. Iya 10, Ya, makanya misalnya nggak 10. mau. Oke Karena oke. misalnya tuh nggak mau ketika misalnya ngajar saya screen, misalnya tuh juga harus perhatiin nih orang-orang ini anak bingung apa kagak gitu kelihatan Berarti panik, harus ya kan? berarti harus Berarti on cam ya berarti ya. harus on cam, Harus, yes. harus. Harus on cam. Oke oke. Tapi Wajib. Nanti kalau ngelihat misalnya dari chatnya mau. sih yang bilang mau sih ada 200.000 orang sih. Ya Allah, Wah, bener. kita harus buka 20.000 kelas berarti. Ntar misalnya mimisan. Iya iya. Pakai 20.000. double Iya screen iya Miss oke Ai. oke. Pakai double Pakai screen. double screen. Double Double screen. screen, iya. Ya. Misalnya Double pakainya double screen. sunscreen nih, ya kan? Double screen belum. Ya udah ya udah. Nanti ASCI aja coba mengakomodir semuanya. Kita bikin apa Ya, namanya? ya, Kita ya. nanti bikin Ras formatnya reguler. seperti apa? Iya. Nah, formatnya seperti apa? Nanti kita matangkan. Ya. Nanti Nanti baru kita dibahas lagi publish. dah teman-teman, tunggu aja ya kan. Iya. Ada aja Gitu. pokoknya gebragannya kita. Yoi. Sip, mantap. Itu aja sih Pak C. Ya, ya. Untuk setelah Thank you, ini thank you. ada pertanyaan nanti biar ada di bootcamp X aja pertanyaan saya ke Miss Hey. Ai. X-Files. Ini ada pertanyaan menggelitik Oke, juga. thank Ya, you. thank you Pak Luar Tama. biasa Ini Miss Ai, thank you. ada pertanyaan dari Ibu Ruth. Ya, Ruth masih ada? Ruth, Halo, halo. Kak Ruth. Iya, misalnya biasa manggil orang tuh pakai Kak gitu. Soalnya kalau dipanggil ibu kadang-kadang suka ada yang ibu. Iya, masih ada gak ya, Ruth? Saya panggil nama langsung ya, karena sudah akrab. Oh, boleh, Ya. boleh. Kalau Ruth ini karena dia selalu ikut eventnya kita, kecuali kemarin di Lembang. Event kita selalu ikut. Iya. Nggak, ini sekalian saya mau Ya, Ruth, sorry ya kita saya mau sedikit mempermalukan Ruth. Soalnya Ruth agak-agak tell me. Pertanyaannya ini agak-agak loading nih. Coba, nggak apa-apa. Tapi mungkin banyak juga yang mau bertanya nih. Nggak apa-apa, silakan. Ya itu sih tadi jadi bagaimana tuh mengenai yang delay itu. Jadi harusnya yang benar bagaimana, Miss? Yang tadi telat Iya, yang tadi pengiriman. Miss. Ya, Yang aku tadi bikin, mengenai besok oke. soalnya Ruth ini beneran, itu kasusnya beneran. Besok dia nggak bisa kirim. Makanya dia. Kalau mau pakai, Reportnya belum selesai gitu kan. Nah, Halo. ya, misalnya kasih feedback aja. Ini saran aja ya, salah satu yang bisa kita pakai itu there's, misalnya tulis ya, there's lateness ya in the delivery process. Tuh kalau mau pakai grammar. Gitu. Oh, terdapat keterlambatan dalam proses pengiriman. Kalau mau pakai grammar. Oh, iya, iya, iya. Ini sopan banget, sopan dan very very formal gitu ya. Hai. Dia suka penasaran kalau aku. Intermezzo. Main dulu ya, Macus ya. Oke, Miss. Terus ada lagi pertanyaan dari Mbak Desi. Ya, ini saya bacain aja ya. Mbak Desi tadi lagi riuh ya. Saya bacain aja. Boleh. Kalau pakai Google Translate gimana, Miss? Nah, pakai Google Translate. Ya bisa. Hubungannya dengan grammar.
Grammarnya bener nggak Google itu kalau kita pakai Sekarang Google udah Translate? canggih, asal bahasa Indonesia kita udah oke, bahasa Indonesia sudah tersusun, dia grammarnya akan oke. Kayaknya Mami ngajar dulu ya. Gitu. Halo. Bentar Ya, ya. ya, ya, benar. Kalau Google Translate zaman dulu memang memang jelek lah ya, masih jelek. Jelek. Sekarang udah canggih. Ya, betul sih. Kalau dulu kan kita bisa notice tuh. Kita bisa banget notice, oh ini mah Google, ini mah translatean Google. Ya kan kalau dulu. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Udah makin canggih deh dia. Makin canggih dan sekarang dia itu kalau bahasa Indonesia kita benar, itu dia benar. Tapi ini ada tapinya. Nggak selamanya kita bisa ngandelin Google Translate. Emang kalau lagi konkol mau Google Translate dulu? Kadang-kadang gitu sih, Miss. Kadang-kadang gitu sih. Iya, tapi kan kadang-kadang kita butuh yang langsung. Iya, tapi panik mode. Iya Kita kan? lagi panik terus kita Google Translate. Waduh, bahaya. Ya kan? Jadi nggak selamanya kita bisa andalkan. Ya kan? Nggak selamanya bisa kita andalkan. Kalau dibilang bisa, tapi tidak selamanya bisa kita andalkan. Lagi-lagi, skill berbahasa Inggris kita lah yang bisa kita andalkan. Diri kita lah yang bisa kita andalkan. Setuju banget. Ya kan? Setuju. Jadi itu semua tuh alat bantu tuh, ya kan? Iya, Yang dibilang sama Zaid tuh, DeepL Translate, ya kan? Terus Google Translate, ya kan? Ya intinya kayak AI gitu kan juga alat bantu, ya kan? Untuk mempermudah, tapi tidak selamanya bisa kita andalkan, ya kan? Betul banget. Oke. Dari Miss Ai, ya kan? Kadang-kadang kayak misalnya kita mau sampai kapan kita Google Translate mulu? Ngadepin bos pas wawancara emang pakai Google Translate? Enggak kan? That's very true. Oh ya, terus tadi saya mau nanggapin juga satu hal. Tadi ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu perlu karena perusahaan multinasional, ya kan? Karena saya pernah di tes bahasa Inggris waktu interview itu bukan di perusahaan multinasional, perusahaan lokal. Malah lokal. Iya, tapi memang user saya orang India, perusahaan lokal. Nah, jadi jangan kita meremehkan. Gue kan kerjanya di perusahaan kayak gini gitu kan ya. Dan gue happy kok kerja di sini, gue nggak mau berpindah misalkan. Itu kayak menutup opportunity kita untuk menjadi lebih baik, ya kan? Nah, dan jangan sampai kita ditutup oleh hal seperti itu, karena kan karena takut belajar bahasa Inggris gitu loh, ya kan? Kayak dulu lah waktu masih kuliah gitu ya, saya tuh baru bekerja ya, saya tuh getol banget, gue harus bisa naik mobil. Kenapa? Karena peluang untuk menggebet itu lebih tinggi. Betul. Iya, sama kan. Ketika bisa belajar bisa bahasa Inggris dengan benar, peluang untuk ngegebet kerjaan yang lebih oke kan lebih banyak. Sama. Ya kan? Faktor gebetan ditentukan dengan wibawa. Ya kan? Wibawa BMW, wibawa Mercy, ya kan? Wibawa RX King sama wibawa CBR. Iya, betul. Makanya manusia itu kan harus ketika mau naik level memang harus berusaha, ya kan? Sesuatu yang lebih, ya kan? Nah, ini gue mau kita tinggal 10 menit ya. Dan kebetulan Mas Zaid komen ya. Saya pengen dengar dari Mas Zaid ya. Karena kebetulan waktu pulang dari Lembang, ini sedikit cerita ya di balik ini. Mas Zaid ini pulang sama misalnya nyetirin Miss Ai lah ya. Berjam-jam, ya kan? Nah, enggak. Gue nggak pengen tahu apa yang terjadi. Enggak. Tenang aja. Nggak perlu diceritain, dikerapasin soalnya. Tapi pasti ini, menurut saya gini, Miss Ai ini kan pribadi yang luar biasa ya. Kalau ketemu Miss Ai itu
suasananya positif ya kan. Apalagi punya waktu private one on one gitu ya. Nah, gimana tuh? Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi mana apa namanya? How do you Insight-nya gitu feel about aja ya. excitement-nya gitu ya bersama Miss Ai? Nah, coba dah, bisa diceritain nggak? Iya. Kalau yang pertama pasti kan teman-teman pernah belajar bahasa Inggris kursus di berbagai tempat ya. Tapi kadang nggak dapet tuh peningkatan ataupun kok udah kursus bahasa Inggrisnya kok gini-gini aja ya gitu. Nah, ternyata kalau ini masukan dari Miss Ai sih bagus banget nih. Ternyata kita sendiri kadang nggak dapat lingkungan yang berbahasa Inggris juga gitu. Terus nggak dapat praktis yang bisa daily conversation ataupun kita juga nggak men-trigger diri kita itu baca artikel dan lain sebagainya gitu. Nah kemarin sih Miss Ai yang aku ingat banget ya sampai sekarang aku juga mulai praktekin Miss Ai walaupun belum perfect banget lah 5 menit daily English gitu. Jadi entah kita baca artikel walaupun cuma satu paragraf gitu. Dari satu artikel atau satu paragraf itu kita bisa menfeedback atau mengopinikan atau mengungkapkan versi kita gitu. Nah itu menurutku impactful banget sih gitu. Karena kan setiap kita baca artikel, buku ataupun apa, satu paragraf aja atau 5 menit aja setiap hari, tapi pahami betul-betul kalau ada kata yang kita nggak paham, cari tahu, kemudian coba ceritain kembali versinya kita. Nggak usah mikirin grammarnya kayak gimana, terus pakai kosakatanya yang apa gitu. Itu otomatis akan ngalir sih gitu. Itu yang aku rasain di beberapa hari inilah coba mempraktekkan itu. Thank you banget Miss Ai. Nah, pengalaman bersama Miss Ai selama 2-3 jam gitu ya dalam perjalanan itu menurut Mas Ai itu apa kayak ada sedikit life changing-nya gitu kan ya. Nah. Aduh, pasti kan ada English coach nih harus dimanfaatin betul nih tanya-tanya kan. Apalagi 2 jam lebih gratis lagi, tinggal cuma nyetir doang. Nah. Iya, bayarannya nyetir ya. Iya. Disetirin ya kan, karena Iya. capek aja gitu nyetir sendiri. Curhat. Tapi Nah, keren sih, keren apa tipsnya impactful lah gitu. Walaupun yang paling penting kita dalam berbahasa Inggris practice ya, make you perfect lah. betul banget. Betul. Walaupun Apapun nggak itu. usah khawatir grammar apa orang ngetawain kita mau ngomong apa belagu atau apa gitu, lanjut aja, go ahead lah. Betul. Setuju banget. Konsistensi, that's dan, right. Ya, dan harus dipakai. Jadi gini, saya mulai lancar berbahasa Inggris ya ketika saya ditugaskan ke China. Malah ke China ya? Iya, ke China. Di China tuh saya belajar 2 bahasa, Miss Ai. 1 bahasa Inggris, kedua coba tebak bahasa apa saya belajar di China? Kantonis. No, bukan. Saya belajar bahasa Jawa. Jadi waktu pergi saya ditugaskan bersama dengan orang-orang yang Jowo spoken gitu loh. Jadi saya belajar 2. Jadi Mandarin malah nggak terlalu banyak belajar karena kita punya translator. Mereka menjadikan translator. Tapi waktu itu benar-benar saya harus mengeluarkan semua kemampuan berbahasa Inggris saya. Tidak ada kata aduh gitu. Gua susah nih nggak bisa. Ya, karena waktu itu saya pergi ke sana untuk mengaudit 3 bulan. Pulang-pulang ya bahasa Mandarin improve pasti ya, tapi ternyata kepedean untuk berbahasa Inggris itu bertambah karena apa? Karena dipakai terus selama 3 bulan itu dalam business conversation gitu ya, kepakai terus dan memang harus dipakai. Nah itu yang membuat akhirnya terbiasa berbahasa, bukan hanya terbiasa, tapi jadi berani. Ya, jadi berani ini penting.
Ya, karena banyak orang kita jujur tidak berani, yaitu seperti kata Mas Said tadi, diketawain, ya kan? Dianggap belagu. Ya kan? Kan cuma ada dua orang kita itu. Kalau kita lagi ngomong Inggris cuma belagu lu ngomong Inggris. Itu satu. Yang kedua adalah yang ngetawain. Salah. Ini gitu kan ya. Nah, sama Miss Ai memang diketawain ya, dicubit ginjalnya, digorok lehernya. Nah, itu lebih parah lagi. Tapi ya kalau menurut pengalaman saya tadi, belajarnya jadi apa ya? Jadi ada belajarnya di situ. Nah, gitu sih ya. Miss Ai, 3 menit, ada lagi yang mau disampaikan? Aku cuma mau nyampein gini, yang namanya belajar bahasa Inggris itu nggak bisa kita cuma mengandalkan aplikasi atau cuma punya coach doang, ya. Karena intinya ketika kita bicara coaching, ketika kita belajar bahasa Inggris, itu diri kita sendiri yang akan melakukannya. Jadi percuma kalian mau punya coachnya itu setara Prince Charles sekalipun, kalau kalian yang nggak mau, nggak akan bisa. Kalau kaliannya nggak mau datang, nggak mau show up, nggak mau praktis, cuma mengandalkan coachnya doang juga nggak bisa. Ya. Bahkan misalnya pernah di-hire itu 3 bulan setiap hari. Ya setiap hari itu beneran sampai Miss Ai sendiri yang enak gitu, aduh. Ya setiap hari loh, 3 bulan itu sekitar 90 hari lebih gitu ya. Sama waktu itu dia memang lagi kejar banget karena dia mau presentasi di Singapura. Orang ini arsitek, teman-teman. Jadi yang Miss Ai latih adalah beneran percakapan setiap hari, nggak ada materi tertentu. Nggak ada. Beneran kayak, "Hi Rena, how are you doing today? How are the projects? And how is the update with Kajima, Sumitomo, and everything?" Gitu. Beliau ini CEO. Ya kan, dia mau presentasi di Singapura waktu itu. Karena bullshit yang namanya sebenarnya bahasa Inggris bisnis itu nggak ada gitu. Yang ada adalah bagaimana kita leveling up the vocabulary. Ya, dan cara leveling up itu nggak harus memaksakan diri kalian di level yang kalian tidak sanggup. Jangan awal-awal langsung denger BBC, mencret kalian. Jangan awal-awal kalian langsung denger CNN, Muntaber. Iya kan? Dengerin aja dulu dari yang kalian suka. Misalnya sukanya apa? Sukanya Netflix. misalnya itu kewalahan. Jadi beneran kalian tuh kalau kayak misalnya itu kan sebenarnya adalah makeup enthusiast, misalnya itu skincare enthusiast gitu, misalnya itu suka yang kayak gitu cewek lah gitu kan. Nah itu tuh kadang ya misalnya suka baca aja, misalnya sekedar ingredients-nya gitu atau mungkin penggunaannya tapi in English ya. In English gitu. Terus nanti Miss Ai akan seolah-olah bikin sendiri gitu. So this is what I've been using. This is Roskin, the skin and repair. It is to fit and heal balm for dry and extra dry skin. But you know what? I just applied it on my face and the result is very incredible. So the basic ingredients of this is just to make your skin moist. Ya udah kayak gitu aja. Stop. Kalau lebih panjang lagi kita harus minta bayaran dari si skincare itu. Oh iya, iya. Gitu loh. Jadi apapun yang kalian pegang, itu kalian say it in English. For example, this is a stylus. This is a stylus pen. I'm using the all-in-one PC and it's Lenovo. I like it very much because it's a big screen. I don't know how many inches the screen is, but it comes with the stylus anyway, and I just can't, like sign or maybe write anything on the screen, as it's very practical. I like it. And this one is, I don't know what you say, it's a toothbrush. I have many things on my, shelf. Yeah, you name it. Di mejanya ada sikat gigi. Oke. Yeah, toothbrush. I brush my teeth 3 to 4 times a day, and then this is a toothbrush I've been using. It's from Formula, the cheap one, and they are in discount in Indomart. Yes, say something like that. Oke. Miss kembali ke yang 3 bulan itu. Berarti itu kayak dia butuh coach, body coach gitu kali ya, body. Iya. Karena itu. Nah, seberapa penting kita punya orang seperti itu, di mana kita bisa berlatih
setiap hari? Atau ya nggak setiap hari lah, pokoknya. Penting ya. Gini, lagi-lagi nanti concern-nya adalah kalian punya linguistic intelligence apa enggak, Bambang? Oke. Ini si Bambang pada punya linguistic intelligence kagak? Kalau kagak punya linguistic intelligence, ente butuh coach. Jangan ngadi-ngadi. Salah ente. Ya. Tapi kalau ente punya linguistic intelligence, udah belajar aja sono sendiri. Miss Ai aja punya linguistic intelligence, masuknya juga Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, belajar juga, aneh. Kagak otodidak, kagak. Begitu. Oke. Itu belakangnya kebakaran itu, Miss. Berapi-api soalnya. Iya, itu kan. Oke. Jadi malam ini Bang, kita belajar banyak hal ya. Dan nggak berasa kan bahwa kita ini sedang belajar, bener nggak? Ya kan? Ini luar biasanya sama Miss Ai, ya kan? Mbak Dani, I think Mbak Dani want to say something. Ya, sangat menarik ya. Iya. Kalau nggak menarik, jelek. Ya, apa? Jarang ketemu orang yang bisa kelihatan gitu, apa kemampuan adaptasi dan komunikasinya gitu. Jadi benar-benar Kakak Dani, jangan dong. Jatuh dia ntar, pegangin. Apa? Peka kepada nuansa makna. Kadang orang bahasa ya hanya bahasa gitu. Terus apa ya? Sulit dapat ini bisa lebih cepat jadinya. Sayangnya telat sih ketemu, jadi kelamaan belajarnya. Ini kayaknya kalau ada kelasnya juga oke nih, Pak. Iya, kita serbu ya, rame-rame kita serbu. Ayo. Ini mau misalnya pasangin maskara dulu, Dani. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya, kok bisa sih ada Miss Ai di ASCI gitu ya? Miss Ai ini kan jauh ya dari supply chain ya, Miss. Jauh Kagak banget. tahu apa tuh supply chain. Pokoknya kalau dia pegang supply chain, bisa kepala pabriknya bangkrut, tutup, Pabriknya bangkrut. gitu kan. Pegang perusahaan logistik, ya pokoknya kecelakaan tiap hari. Gitu. Truknya nabrak orang mulu. Nah, tapi ini benar yang dikatakan sama Mbak Dani tadi. Ini jarang banget ada orang yang bisa apa ya blendingnya cepat gitu ya. Bayangkan kalau kita belajar bahasa Inggris sama beliau, waduh, mantap deh Apa pasti namanya ya? langsung. Kadang kalau kita sering ngobrol dengan orang asing lah, kadang hal-hal yang nggak kita sadari kayak ternyata kita kasar dan lain-lain itu pengaruh. Contohnya, oh dengan orang lain dia komunikasi kok cepet gitu responnya, dengan kita lambat gitu. Jadi apa yang disampaikan Miss Ai tadi bisa jadi beberapa faktornya ya. Jadi cukup penting lah. Ya, betul. Dan kita kan sebagai orang Indonesia yang tidak tidak pada level itu, kita menulis dan kita merasa tulisan kita ini sudah sopan, sudah baik, tapi ternyata belum tentu, ya kan? So, guys, waktunya level up, ya. Level up itu bukan hanya di salah satunya memang bahasa Inggris, kedua adalah bahasa Inggris yang baik dan mengalir dan cakep gitu ya. Itu tidak hanya membuat kita pintar berbahasa Inggris, tetapi membuat kita lebih confidence. Benar nggak? Kita lebih confident, kita lebih lebih berani menghadapi supplier, vendor, customer, yang mau marah-marah, ya kan? Tar dulu, kita punya susunan kata yang baik, ya kan? Sama bos, ya kan? Itu Bos kebetulan bisa ekspor, iya ngaruh banget, itu sangat-sangat ngaruh. Makanya kita terbukalah pikirannya bahwa buat apa gue belajar bahasa Inggris, gue sudah bisa berkomunikasi. It's not only about communicating effectively, ya kan? Tapi juga tentang bagaimana kita melakukan level up, ya. Oke, guys, kita berikan tepuk tangan ya
round of applause kepada Miss Ai malam ini. Thank you for you you banget Miss Ai. juga Kasih round of kita applause-nya. kasih kita benar-benar insight yang baik malam ini ya. There's a lot to be follow up ya. Dari idenya Pak Fendik tadi, thank There's a you lot banget to Pak follow Fendik ya. up There's a aja, lot nggak usah to pakai follow. di. Iya. There's a lot to follow up. Iya. Ya kan? Ini kena cubit lagi nih ginjal gue nih. Iya. Oke, teman-teman. Ya, cukup ya Miss Ai, kita Cukup. tutup malam ini ya. Ya. Oke, thank you Thank Miss you Ai. semuanya. Thank you teman-teman semua, Pak Bye. Tama, Thank you, Miss Ai. Mas Said, Mbak Have a Dani, great Pak Fendi. Monday ya. Thank you Thank Iqbal, you so Thank much, you Mas all. Rizky.